Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan memahami pentingnya semangat dalam bekerja. Nah adik-adik, di pembelajaran IPS kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Adik-adik, pekerjaan itu terbagi menjadi dua macam jenis pekerjaan. Dan perlu kita ketahui bahwa pekerjaan itu terbagi menjadi pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa saja contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, adik-adik, pekerjaan yang menghasilkan barang seperti membuat kue, petani, dan kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti guru, dokter, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih lengkap lagi tentang jenis pekerjaan, yuk pelajari materi lebih lanjut lagi. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama ada seorang petani. Nah, adik-adik, sekarang coba perhatikan di lingkungan sekitarmu. Seorang petani. Mereka setiap pagi berangkat ke sawah untuk menanam padi. Dan setelah panen tiba, maka para petani menghasilkan padi. Dan padi merupakan suatu bentuk barang. Maka seorang petani dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Ketika sudah panen, maka padi itu akan bisa dijual di toko-toko sebagai bahan pokok bagi masyarakat. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang kedua yaitu peternak ikan. Seorang petani ikan setiap hari memelihara ikannya dan merawat ikannya dengan tujuan dapat membudidayakan ikan-ikan. Kita sangat membutuhkan ikan sebagai lauk pauk dan perlu kita ketahui ikan itu mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, para peternak ikan membudidayakan ikan agar semakin berkembang sehingga banyak masyarakat yang menikmati lauk pauk ikan. Dan pekerjaan sebagai peternak ikan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang ketiga yaitu membuat mebel. Pak Badrun yang sedang mengerjakan pekerjaannya dengan membuat lemari, meja, kursi, dan lainnya. Pak Badrun menyenangi pekerjaannya tersebut karena sesuai dengan keahliannya. Pak Badrun seringkali membuat lemari, meja, kursi, dan lainnya sesuai dengan pesanan orang-orang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Badrun merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang keempat yaitu penjual kue. Bu Leli adalah seorang ibu rumah tangga yang pintar sekali dalam membuat kue. Kue-kue yang dibuatnya dan rasanya enak sekali. Bu Leli juga membuka pesanan jika ada masyarakat yang ingin memesan kue buatannya untuk acara keluarga dan acara sebagainya. Dalam pekerjaannya tersebut, Bu Leli setiap hari dibantu oleh suaminya yaitu Pak Mimin. Dalam menjual kue buatannya, Bu Leli dan Pak Mimin sangat menikmati pekerjaannya sebagai penjual kue. Karena kue buatannya, Bu Leli sangat banyak diminati oleh para pembeli. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adik-adik ada yang tahu tidak apa sih pekerjaan yang menghasilkan jasa itu? Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan di mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa ini seperti guru, dokter, tukang potong rambut, polisi, dan masih banyak lagi. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain. Dan dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan. Nah, adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa yang pertama itu ada guru. Nah, guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang guru bekerja untuk mengajar dan mendidik. Yang kedua yaitu polisi. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu dokter. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dokter itu bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien dan menyembuhkan pasien.
Dan selanjutnya yang keempat yaitu montir. Montir adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa juga, karena montir bekerja untuk membantu seseorang jika ada kerusakan pada kendaraan seperti pada mobil dan motor. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya semangat dalam bekerja. Semangat kerja sangat penting saat kita bekerja, karena dengan semangat kerja, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan prestasi yang maksimal pula. Orang yang malas dan tak bersemangat akan gagal dalam pekerjaannya. Pedagang yang malas akan ditinggalkan pembeli, kemudian rugi, dan usahanya bisa bangkrut. Seorang pegawai jika malas bekerja juga bernasib buruk. Ia akan diperingati oleh atasannya dan mungkin saja dipecat dari kantor dan akhirnya menganggur. Oleh karena itu, jika ingin menjadi orang sukses dalam pekerjaan, orang harus punya semangat kerja yang tinggi. Semangat dalam bekerja harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri semangat dalam bekerja. Perhatikan ya cerita berikut, dengarkan baik-baik. 10 tahun yang lalu, Pak Anwar hanyalah seorang pedagang kaki lima. Ia berjualan di pinggir jalan. Bila hujan, ia harus segera menutup dagangannya agar tidak basah terkena air hujan. Hasil keuntungannya hanya sedikit. Namun, Pak Anwar adalah orang yang pandai berhemat dan jujur. Keuntungannya dari berdagang ditabung sedikit demi sedikit. Setelah hasil tabungannya cukup banyak, ia pun menyewa kios. Dagangan Pak Anwar mulai bertambah banyak. Para pelanggan pun mulai berdatangan ke kiosnya. Beberapa tahun kemudian, kios yang disewa itu dapat dibeli serta kemudian dibangun dan diperluas. Kios itu tak lain menjadi toko Anugrah yang sekarang ditempatinya. Nah, adapun ciri-ciri semangat bekerja, yang pertama yaitu suka bekerja keras, yang kedua rajin, yang ketiga harus jujur, yang keempat tidak mudah mengeluh, yang kelima kita harus disiplin, dan yang keenam kita harus ulet dalam bekerja. Sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Buat adik-adik tetap di rumah ya dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.